Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita. Kisah cinta kita selamanya. Minum teh ya. Minum teh bersama. Teh Mas. Makasih loh Mas. Ya. Oke, Teh tapi tulisannya kopi ya. selamat datang untuk Mas Rio. Oke, applause. Thank you. Atas kedatangannya di acara dan program kita Warta. Wawancara teh. Diulang Mas. Wawancara Teh. Talent. Iya. Surabaya rek. Gimana Mas keadaanmu Mas? Pak kan belum kenal kan. Oh Ini iya. dengan Oh iya. Mas siapa? Iya, soalnya Butuh salaman lagi. Iya. Butuh Tidak salaman. usah pakai ijab ya Mas. Soalnya juga seperti yang Mas Krisna mungkin tahu, saya sama Mas Rio sudah ada momen bekerja sama bareng Mas. Ya. Gitu Cukup sekonnya. Ini lama. namanya Mas Rio. Rio. Rio Altamirano del Castillo. Enggak. Emang Latino Mas. Espresso. Gattuso enggak usah. Enggak apa-apa. Pemain bola. Enggak apa-apa ngomong Gattuso enggak apa-apa. Saya Milanisti. Milan. Wah, itu pas aku yang Milan. Milanisti juga. Iya. Milanisti Kayak sejati. sama delay aja. Iya, Cok. Tuh, Milanisti sejati. Oke. Iya Mas, macet perjalanan ke sini tadi. Tadi lumayan. Terus tadi kan bilangnya casual tuh. Heeh. Aku pakai sporty yang enggak casual sama sekali. Jadi gua balik ganti dulu terus bawa gitar dan lain udah. Balik ke sini untung pas kesininya enggak macet. Tapi ke untuk ngambil properti waduh Iya. lumayan macetnya itu. Lumayan ya, Iya. bagus ya. Sorry agak telat aku tadi. Jadi Mas Rio ini aslinya dari mana? Aslinya Manado. Manado. Enggak, soalnya kan kita kan ngomongnya kadang campur kan, Jawa, Indonesia. Oh, enggak masalah. Takutnya nanti Enggak masalah. itu masalah ya. Enggak masalah. Oh, instrumen Sweden kayaknya, Mas. Oke. Dia apa ya? Dia sudah lama di Jawa. Berapa tahun Mas ya? Mas ya? Di sini Mas lama pokoknya. 10 lebih Ya kurang lebih 10. Duh, udah lama banget. Aku ngomong Jawa iso. Tapi aku nang Jawa Tengah, aku enggak wani ngomong Jawa. Soalnya Surabayaan. Iya. kasar. Wah, ngeri, Bro. Kalau Jawa Tengah Iya. emang apa Mas ya? Lebih banyak. iya, lebih halus. Iya. Apalagi kalau ketemu Kan- orang yang lebih tua. Enggak Dari wani. Solo kan? Iya. Nyanyi Solo. Iya. Ya, Dia kadang aku nyanyi nyanyi solo, kadang Clayton. Oh, tak kira. Klaten, Bro. Bukan Klaten. Mas. Dari Solo kok. Bukan. Bukan Mas. Enggak paham. Bukan Mas. Halo, Mas Albert. Eh. Sehat? Ini Manado juga di sana nih. Iya. Ini sama-sama perantauan ya. Sama ini. Dari mana Gi? Manado. Oh ya, di Sulawesi lagi. Oke, Kayak Mas. Reni Sulawesi gitu. Katanya kurang lagi rencana nih enggak sesuai. Kurang ya. Oke Mas, kalau gitu tak lanjut. Siap, Nah, siap. oke. Mas Rio. Jelasin Mas, ceritain Mas secara singkat gitu Mas, flashback Mas Rio gimana bisa nyemplung lah ya ke dunia musik, terutama tarik tambang. Aku Mas. Apa berarti? Tarik suara. Nah, gimana Mas? Kalau nyanyi sih terus terang aja memang keluarga dari dulu dari orang tua juga suka nyanyi ya. Sebenarnya dari opa juga ya. Opa juga penyanyi blues ya kalau di sana dia waktu Korea, opa opa di Korea. Bukan Mas. Kakek. Kakek. ya bahasa Jawanya grandpa. Istimewa. Oke ya. Oke Mas. Jadi opa dulu waktu beliau di Jepang juga nyanyi gitu kan. Terus saya ingat dulu masih kecil dibawain gitar Ibanez pada waktu itu padahal belum bisa main gitar sama sekali. Di Jepang ya. Itu dulu sempat di sana engineering di sana. Terus
dari orang tua juga. Oh jadi Iya, Terus hentai ini kan. tapi iya sih Mas, dari kalau untuk di opa. Sulawesi sana adatnya emang gitu ya Mas ya? Ya, jadi nah keluarga memang suka nyanyi ya. Oke. Berawal dari choir, nyanyi di gereja kan ya. Ah. Terus choir, saya dari SD udah ikut choir. Terus orang tua memang suka choir gitu kan, kur. Jadi ke bawah. Terus awal ngerti apa istilahnya, kalau di sana masih ngomong orang suara 1 2 3 4 ya, padahal itu ya sopran atau tenor bass sebenarnya kan ya. Jadi dan di sana itu kalau saya lihat perbedaannya mungkin di tempat lain choir itu sebagian besar tetap pakai musik ya. Oke. Kalau di Manado itu full akapela, Oh full akapela. full akapela, Anjrit. full akapela, pasti kayak gitu, pasti full akapela. Jadi apa ya? Menurut saya sih tingkat kesulitannya lebih tinggi ya, karena kan kalau kita ada musik, mau suara berapa menit dia bisa dengar feelingnya dari musik ya sebenarnya. Oh, itu benar-benar. Dan awal-awal tuh nggak ada yang pakai flute. Oh iya? Pakai gereputala yang A itu bro. Iya. Nah, dan aku dulu sempat dirigen juga, jadi ya denger A terus Iya. ke nada dasarnya baru mulai nyanyi. Biasanya kan pakai triangle itu kan. Nah, ya gitu kan itu ya? atau yang lebih gampang kan tinggal flute yang tinggal diputar itu ya. Oh iya iya. Tinggal diputar, tinggal tiup itu. Terus kalau latihan biasanya kalau choir atau akhirnya dari choir itu kan ada 4 suara, Oke. bisa dibentuk 4 orang aja nyanyi akapela gitu kan. Jadi biasanya itu tesnya itu tiup pertama di G kan, G nyanyi, selesai nyanyi tiup lagi, wah udah di A. Kapan modulasinya nggak tahu kan ya. Masih punya kalau tanpa alat musik Mas. Iya, tapi itu memang kepekaannya bisa iya, luar jadi biasa. iya, jadi lebih peka itu. Jadi Walah. Oh jadi iya. latar kalau tak garis bawain latar keluarganya Mas Rio ya memang Memang kalau suka di nyanyi. Luar pulau ya emang suka nyanyi ya Mas. ya di gereja selalu kan Lebih ke gereja, nyanyi. Kalau Tapi ya ini balik lagi, Manado itu kan kotanya itu benar-benar toleransinya tinggi. Iya sih. Saya punya grup akapela di Manado, Iya. yang kita halal bihalal kita nyanyi selawatan 4 suara gitu-gitu kan. Toleransi ya. Iya, iya. Manado itu Toleransi. torang semua bersaudara, kita semua bersaudara kalau di sana. Ya. Situasi, kondisi, Iya. toleransi, apa? Amunisi. Kondisi. Dan akamsi. Kalau balik lagi emansipasi ya. Ya, aku bilang tadi kan kita walaupun kita beda agama, kita dari kita nyanyi akhirnya kan mempersatukan tuh ya. Harusnya musik kan itu mempersatukan kan, bukan untuk memecah belah kan. Gitu, jadi awalnya dari situ terus mulai S7. punya grup apa gitu, terus ngeband dan lain-lain Oh. gitu. Dan kebetulan kita di keluarga itu jadi nggak tahu kenapa kita pecah suara. Aku nyanyi tenor, papiku nyanyi bass, mamiku nyanyi sopran, iya sopran, adikku nyanyi alto. Jadi selesai latihan choir kita berempat latihan sendiri di rumah. Itu ya dia. Itu sih awalnya kayak gitu. Terus kesibukannya Mas Rio nih akhir-akhir ini apa Mas? Atau 5 tahun ke belakang lah ya? Apa ya? Awalnya kerja ya. Saya kebanyakan kerja sebelumnya di perusahaan asing, terus mulai jalanin bisnis sendiri gitu kan. Sama ada yang sama teman juga, partner, kita bikin bisnis. Ya mungkin nanti bisa nyambung sama misinya. Wah, Sama iya, saya. iya. Ini yang diharapkan ini. Ini yang diharapkan Mas ya? Iya. Tapi tetap apapun itu tetap musik nomor 1 ya. Musik nomor 1 ya? Iya dong. Kalau aku sih uang sih. Musik pada waktu ada uang iya. Iya. Pada waktu mulai menipis. Tapi aku Cara untuk bisa belum pernah bisa ngerasain ada uangnya. Nah, itu. Salut kalau dia semua Menipis. itu Kalau gua salut. menipisnya udah rasain menipis terus tapi. Iya. Menipis terus. Larinya kemana sih kalau nggak di musik, kalau untuk Iya. iya kan refreshnya kayak gimana kita Rilis stres. kadang ya stress release-nya di situ. Kadang kita terlalu sibuk dengan kerjaan, pusing mikirin ini itu. Ya musik Tapi, bisa iya, bikin iya, kita musik. lebih Kalau fresh. Musik itu bagaikan backsound dalam Backsound. kehidupan ya. Oke, jadi selalu Seperti layaknya pengiring. film Hah? pas sedih musiknya ini. Oke. Jadi ada selalu pengiringnya Oke. di latar Oh. kehidupan itu. Oke. Oh, gitu Mas ya. Jadi kesibukannya sekarang apa? Udah lelah untuk ikut jadi budak korporat Mas ya? Atau gimana? Aduh, keren banget pertanyaannya. Pertanyaannya. Pertanyaannya keren dan menjebakkan. Gini, kalau aku sih menilai itu kayak gini. Kita jadi karyawan
apa ya? Itu Terasa, tempat kita belajar juga kan. Iya, betul. Kita harus menghargai itu ya. pastinya. Batu Heeh, loncatan tapi istilahnya. tetap kita harus punya target kapan kita harus punya bisnis sendiri karena lu jadi karyawan sebesar apapun gaji yang lu terima berapa persen sih dari keuntungan yang didapat sama yang punya. Kamu adalah karyawan, tetap menjadi karyawan. Betul. Tapi seberapa kecil usaha yang kamu punya, You're the owner. kamu adalah bosnya. Teh bro. Pencang Oke mas, oh gitu ya. Ya, jalan bisnis juga ya tetap lah. Bisnis kan dijalanin kita berusaha untuk menikmati ya. Saya tetap aja ya balik lagi tetap yang netralin pikiran apa so balik lagi ke musik kok tetap aja. Nggak nyanyi itu pasti pusing dewe ntar ujung-ujung. Iya sih, aku juga nyanyi Iya. sering pusing. Nah, itu beda lagi Beda konsepnya. kasus mas. Dia nggak nyanyi pusing. Kalau jenengan Nyanyi pusing. nyanyi pusing, males lah mas. Males lah soalnya. Si pusing sopo ya. Lagi player mas. Jutaan. Aduh. Jutaan. Oh Aduh. gitu lah. Itu sih, Gini so mas. far kayak gitu. Kan berarti kan sepertinya kan sangat-sangat ya bisa jauh nih mas dari musik ya. Iya. Karena mungkin ya juga tempaan dari kecil ya keluarga kan Iya. mendekat sekali dengan musik ya. Iya, betul sekali. Singkatnya kalau berarti arti musik kalau diglobalin apa mas kalau buat hidup sampean? Nyawa kayak kali ya atau gimana ya? Kalau buat saya ya, musik itu bisa jadi banyak hal sih. Iya. Bisa saat-saat tertentu itu tempat kita pelarian pertama ya. Betul. Ya kan? Nah, pada waktu karena gini, orang yang suka musik dalam kondisi apapun pasti lari-lari ke musik. Lagi seneng Musik. nyanyi, Oh, iya. stres nyanyi, Nyanyi. jadian nyanyi, Nyanyi. putus nyanyi, gitu kan. Jadi ya mau dibilang nyawa juga nggak bisa disalahin, itu bener juga gitu Iya kan. sih. Karena memang terutama untuk kalangan yang Mungkin- entah dia pelaku musik atau dia penikmat musik sama aja. Yang penikmat dia lagi stres apa yang didengerin lagu yang sesuai dengan tema hidup dia pada waktu itu gitu kan. Iya sih. Sebagai soundtrack kan. Iya, kalau tak garis bawain sih, ya Iya. tadi ya kalau lagi stres, lagi happy. Kebetulan juga ada cerita kalau dari teman saya mas, kalau dia tuh kalau lagi sange dia juga nyanyi. Nah, itu. Di room mas. Ngaku ini. Di room. Enggak, di teman saya loh mas, Oke, oke. teman saya. Gitu mas. Itu kan makanya nyanyi Itu apa itu bahasa itu ada kepanjangannya nggak itu? Apa itu mas? Tadi apa? Apa? Nggak boleh terlalu frontal ya mas ya. Tehnya dulu mas, dulu mas. Oke. Oke. Kasih no. Ini kita mau cheers juga nggak bunyi Oh iya, masalahnya. kita belum- Mau cheers nggak bunyi ya, ini kertas ya. Teng teng. Kok jadi bel ya? Sen kudu-kudu. Kayaknya sama lah. Oke. Oh, nah ini nih. Aku yang mungkin cukup Teh setan ini namanya. Apa? Teh setan. Wih, jago. Setan. TS. Ini sih mas. Kalau untuk kan biasanya kan emang kan musik kan nemenin hari-hari ya. Iya, betul. Bagi yang memang yang entah penikmat atau ya pelaku kan pasti kan punya andil penting lah ya. Oke, kita sekarang bahas ke playlist. Akhir ini yang apa ya, Mas? Peneman hari-hari sampean lah. Apa ya playlist sampean? Oke, kalau menurut saya ya. Oke. Kalau menurut saya dengerin suka lagu itu nggak terbatas di lagu sekarang, lagu tahun berapa. Cuman kalau buat saya mungkin ya, sorry kalau nggak di zaman ini ya. Iya. Saya seneng lagu yang menurut saya masa keemasannya musik itu 60-an Oke. sama 90-an. Oh itu. Kalau menurut saya ya, Iya. tanpa mengecilkan tahun 2000-an ya. Iya. Tapi kan banyak juga yang kita bilang one hit wonder kan ya. Iya, one hit Satu wonder. lagu pasti hilang, Hilang, satu iya. lagu tuh hilang. Iya. Tapi kalau lagu-lagu tahun itu Everlasting. exactly. Everlasting. 60-an banyak. Ya nggak tahu kalau yang teman-teman zaman sekarang masih tahu nama-namanya kayak
Memang bukan di zaman kita, tapi kan kalau kita menghargai musik kita harus flashback. Oh dulu pernah ada yang Ngulik lah ya. ngulik ya, kayak Engelbert Humperdinck, Jim Reeves, Conway Twitty, banyak ya, Dan Bird, terus wah banyak Boulevard dan 90-an, apalagi 90-an. Iya sih. Banyak MLTR, Michael Stroke ya. Coba kalau dikerucutin ke 5 di sebulan terakhir ini yang Mas Sering dengerin. sering dengerin dan nggak Mas hapus-hapus lah. Nah, itu kalau saya ngomong tadi kebanyakan western ya. Kalau Iya. Indonesia ya sama tahun-tahun segitu, sama kalau di era berapa tahun yang lalu ya. Saya seperti jenengan tahu sendiri, saya tuh benar-benar senangnya Krispati. Iya. betul. Itu mau sampai kapanpun di playlist pasti ada. Oh iya. Ya, mohon maaf tapi saya lebih ke seminya ya. Iya. Lebih Iya. seneng Oke. ke seminya ya. Iya. Ya. Iya. Abang Badai itu Abang Badai. itu pencipta lagu yang luar biasa, hebat. Lagu-lagunya nggak ada yang jelek, semuanya keren. Tapi kalau untuk penyanyi, saya senang Semi, Iya. senang Glenn, Oh iya, oke. kakak Glenn, Kakak Glenn. Bung Glenn. Bung Glenn itu, wah itu luar biasa, luar biasa. Legasinya besar tuh, Mas. Waduh, itu benar-benar legend lah ya. Iya. Glenn Alinsky. Apa? Glenn Alinsky. Glenn Alinsky itu Mas. Nama Glenn Fredly. Tapi masih daya ya. Iya, Ya, betul. namanya Glenn Fredly Latu Hamalu. Oh, nama Nama lengkapnya. Nama lengkapnya itu. Oh. Itu Bung Glenn waktu meninggal terus terang aja saya nangis waktu itu. Karena orangnya benar-benar low profile ya. Low profile. Jadi wah luar biasa. Suaranya juga susah cari tandingannya. Iya, iya. Nah, ini Mas, kalau aku sih posisinya sudah tahu ya. Tapi mungkin beberapa teman-teman yang menyaksikan konten ini kan masih belum tahu nih. Karir musik Mas sejauh ini ya sampai bikin 5am Production tertarik untuk menaungi Mas. Itu apa nih Mas? Karir musik Mas sejauh ini Mas? Nah, ini yang paling pamungkas nih. Pamungkas nih. Ini yang ditunggu. Ya, stasiun dangdut. Aduh. Asik. Bisa ngono cuy. Iya, benar Mas. Oh, iya. Suruh Mas ditanggapi Mas. Oke. Ya, Gimana Mas? dulu aku ya sempat juga ikut beberapa ini ya. Enggak banyak sih. Ajang Saya sempat ikut pencarian ajang, zakat. ya, ajang pencarian pencarian zakat. Bakat. Bakat. Suruh Mas. Berkat. Iya. Berkat, iya. Iya. Apa tuh Mas? Sempat pertama saya sempat coba Afi. Oke, Ya, Afi. Afi tapi enggak lah ya. Iya. Nggak ini Itu terus siar itu ya? boleh nyebutin mereknya. Enggak apa-apa. Boleh. Enggak apa los Mas. Iya, terus Ini YouTube lebih dari TV soalnya. Enggak usah tempat panjang-panjang kalau ketawa Mas. terus saya sempat ikut Indonesian Idol Oke, juga. itu yang idolnya? Buat saya sih itu pengalaman ya, itu Iya. pengalaman banyak belajar kita dari saya waktu itu Bandung ya kalau nggak salah. Ya Bandung. Itu yang generasinya siapa tuh? Yang saat itu yang juara, seingat Mas. Rini. Rini. Iya. Oh. Itu ngantrinya itu saya aja nomor urut saya 11.000 sekian ya, dari jam 5 pagi itu di Sabuga saya ingat. Udah buka terus. Ya, jadi itu lucu ya, kiri kanan ada yang udah mulai. Karena dari subuh orang udah ngantri. Masuk jam berapa itu? Masuk mungkin sekitar jam 10-an, jam Open gate-nya tuh ya, 11. udah ya? Ya, itu sudah mulai. Antrinya subuh. Antri dari subuh. Wow. Siang kalau nggak salah itu sudah. Jadi bayangin orang yang berpikir bakal cepet, dan itu kiri kanan itu bayangin orang yang ribuan itu kiri kanan pada pemanasan, Iya sih. pada Humming. pada vocalizing, humming dan lain-lain. Wow, itu luar biasa. Cuman ya udah itu masa lalu lah ya. Aku Iya. jadikan berarti banget lah pelajaran untuk kayak gini gitu. Iya, iya, Kurang lebih iya, seperti apa? itu. Kalau aku sih posisinya sudah tahu nih untuk satu poin yang akan tak sampaikan ini, tapi aku juga pengen teman-teman juga tahu Mas Rio saat itu bisa tembus sampai ke berapa besar Mas? Sampaikan dong, jangan malu dong. Enggak lah, yang pasti saya nggak sampai spektakuler itu aja. yang sampai spektakuler itu malah sepupuku. Oke, iya. Ya bro Gio lelaki. Oh. Ya Gio itu sampai 6 besar. Nah 5 apa 6 besar. Kalau lihat ini dibenerin ya bro ya. Iya.
Ya, itu sepupu saya. Oh, Dia wah itu bener-bener, wah itu nggak apa-apa ya aku contohin tentang saudara itu benar-benar kendel di musik. Dia benar-benar full kejar, wah itu jatuh bangunnya saya tahu. Struggle banget ya. Struggling bener-bener dan ya puji Tuhan alhamdulillah jadi juga. Dapat gitu. jalannya. Dapat jalannya. Dia itu dari gitaris itu. Oh, dia gitaris. Dari gitaris terus dia akhirnya nyanyi Oke. ya dengan saya sama dia tuh dulu kan kita kecenderungan banyak lah penyanyi zaman sekarang juga yang sorry ya mungkin susah untuk naik gara-gara pada waktu kita nyanyi Afgan kita berusaha untuk jadi kayak Afgan. Iya. Kita menyanyi lagunya Semi kita berusaha jadi kayak Semi. Iya. Kita nyanyi lagu siapa kita kayak mau jadi sama kayak mereka. Enggak, kita harus punya ciri khas. Betul. Iya. Nah, Penting ciri khasnya. dia lolos itu sampai spektakuler gara-gara akhirnya dia ikut berapa kali kok. Akhirnya dia punya ciri khas sendiri, ya seraknya itu luar biasa, Iya. keren lah. Iya, dia seraknya luar biasa. Ya. Luar biasa dia punya ciri khas. Jadi orang tutup mata denger oh itu dia. Iya. Bisa tahu itu siapa. Yang terakhir kan itu ya, apa tuh? Recycle lagunya siapa tuh? Ya? Aku layak lanang ya? Oh, dia nyanyi lagu ini. Lanang. Sama Sandiwara Cinta dia bawain. Sandiwara Cinta. Republik. Republik. Oh, Sorry ya. oke, iya. Republik. Dan waktu di Idol, nah itu dia yang keren itu. Aku lupa idenya siapa waktu itu ya. Jadi dia mash up lagu dan benar-benar nyambung Sandiwara Cinta sama That's Why You Go MLTR. Tapi mungkin nggak bisa dijadiin, MLTR. ya. Tapi mungkin nggak bisa dijadiin single atau ini ya karena hak ciptanya Iya. si Dan itu MLTR. emang kan gitu kan apa? Untuk Bener-bener iya, Iya. act perform lah ya. Ya, emang. tapi idenya keren. Oke. Keren banget itu idenya itu. Dan tema lagunya sama dan yang lucu dan dasarnya sama loh. Oh iya. Iya. Sama. Iya sih. Keren. Itu karya luar biasa itu. Oke Mas, kalau gitu mungkin ini kita bisa masuk untuk ke last question ya. Sayang sekali ya, emang durasinya gak sesuai mana ta? Oke, terima kasih Mas, diingatkan. Mas Yanto langsung ngomong kayak iso loh. Terima kasih Pak Produser. Oke, nah ini nih, Mas kan sudah ada di naungannya 5PM Organization dan berminat untuk bekerja sama dengan kita. Siap. Nah, harapan apa Mas kalau untuk kedepannya? Pak, silakan. Harapan saya. Harapan nih, iya. Ini kalau ngomong harapan sebenarnya nggak bisa cuma mikir 5 menit ya. Cuman apa yang ada di yang original aja ya kalau menurut saya ya. Secara umum harapan saya 5PM ini bisa jadi wadah yang luar biasa. Kalau cuma biasa-biasa ngapain tutup aja ini. Pasti. Harus jadi wadah yang luar biasa buat teman-teman talent ya. Iya. Terutama di dunia musik ya, kita nggak tahu nanti berkembang seperti apa, tapi saat ini kita fokus di musik. Banyak loh talent-talent di luar sana yang tidak punya wadah, Iya. yang akhirnya nggak tahu mau kemana, akhirnya ya udah hilang dengan sendirinya. Nah, ada manajemen seperti ini harusnya bisa jadi fasilitator dan juga mengakomodir si talent tadi ya. Dan namanya musik kan kita ngomong genre aja banyak banget, Iya, gitu pasti, kan betul, ya. Jadi semakin banyak talent saya yakin semakin kaya manajemennya. Tinggal bagaimana masyarakat menerima. Iya. Kalau saya sih lebih ini selera ya. Kalau saya lebih senang yang idealis ya. Pasti. Saya lebih senang yang idealis karena kasihan loh di Indonesia ini. Beberapa nggak tahu ya kalau sekarang masih kayak gitu, tapi sebelum-sebelumnya itu kok musisi idealis tuh kayak nggak dikasih tempat yang cukup di Indonesia gitu kan. Contoh Gugun Blue Shelter itu nggak banyak yang tahu, pada di luar negeri banyak yang udah ngefans sama mereka gitu kan ya. Bukan Indonesia Mas, Konoha. Oke Mas, terus Mas. Itu contohnya kayak gitu. Oke. Ya mereka bisa jadi band, opening band dari band-band luar negeri yang luar biasa di Indonesia sendiri. Siapa Gugun Blue Shelter? Come on man. Iya. Gitu. Jadi Apresiasi ya. apresiasi ke musisi-musisi idealis ya, harus dikasih tempat yang lebih gitu kan. Nggak hanya sebatas cari market doang. Oke. Musik itu harus dibela. Betul. Bahas-bahas idealis nih. Sepertinya Pak Produser akan semakin pusing nih, ketika kita bahas idealis ya Mas. Ya sampai tahu sendiri kalau gue tega. Gitu sih kalau saya kayak gitu.
Terus Mas, ada mungkin ada pertanyaan atau apa nih yang pengen disampaikan untuk yang terakhir nih kita ngobrol di sesi podcast ini. Pertanyaan untuk siapa nih? Kita. Untuk 5 manajemennya. 5 production. Semoga bising-bising lah ya. Oke. Bising-bising. Simple sih. Nggak ngerti Mau apa. bertahan sampai kapan? Oh iya. Sorry. Nek coro ndangak kapan iso mundur? Cara mudun. Coro mundur kapan iso ndangak? Ngene kan. Gak usah sampai tangan deh. Gak usah. Oke Mas, kalau gitu Mas, thank you sudah Thank you very much. hadir ya. Thank you sudah hadir. Thank you. Kita sudah hadir. Terima kasih bagus. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik. Amin. Iya. Harus. Terus juga nantinya juga kita pasti akan mengagresifkan Pak Produser untuk bikinin karya-karya yang baik buat Mas. Iya. Gitu ya? Siap. Itu. Siap banget. Ada lagi yang mau ditambahin Mas buat? Sudah aku kayaknya. Apa? Sudah. Udah. Sudah Mas. Udah. Ada yang mau dikurangin mungkin? Kan tambahin enggak nih? Tambahin enggak. Kita Kurangin aja lo. Enggak. Enggak. Kita mah dulu dong. Enggak. Oke Mas, gitu Mas. Thank you. Terima kasih Thank you banyak banget. ya. Thank you bro. Oke. Thank you. God bless.